Terima kasih Pak atas kedatangannya di dalam memenuhi undangan kami selaku tuan rumah KPPN Bau-Bau. Dalam hal ini kami mengundang Bapak dalam rangka melaksanakan pemenuhan salah satu tugas kami, yaitu menyampaikan informasi mengenai perkembangan pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah di Kota Bau-Bau. Sebelumnya kami selaku KPPN Bau-Bau, selaku tuan rumah memperkenalkan diri. Nama saya Wardoyo dari Kepala Seksi Bank KPPN Bau-Bau. Dalam hal ini kami mengundang Bapak untuk menyampaikan perkembangan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian dalam rangka membantu debitur yang membutuhkan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya. Mungkin sebelumnya saya mohon Bapak memperkenalkan diri Pak kepada kami sebagai perwakilan dari PT Pegadaian Cabang Kota Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wardoyo dan Pak Aan yang telah mengundang kami di KPPN dalam rangka mensosialisasikan produk ultramikro kami kepada masyarakat. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama saya Ersat Hazariski. Alhamdulillah saat ini saya dipercayakan oleh Pegadaian untuk menangani unit bisnis mikro Pegadaian. Jadi unit bisnis mikro Pegadaian itu yang membawahi produk-produk pembiayaan untuk UMKM. Jadi dalam produk-produk pembiayaan tersebut ada produk yang khusus dari PIP yang memang dipercayakan PIP kepada Pegadaian, tapi ada juga yang produk reguler Pegadaian. Jadi yang khusus dari PIP itu ada dua produk. Yang pertama produk KCA UMI, KCA Ultramikro yang masyarakat lebih kenal itu Gadai Ultramikro. Kemudian produk lainnya itu Kreasi Ultramikro. Jadi apa perbedaannya? Untuk Gadai KCA Ultramikro ini konsepnya konsep Gadai Emas. Jadi Gadai Emas untuk pengusaha UMKM di mana jangka waktunya itu tiap 4 bulan. Range-nya itu atau bunganya itu marginnya 1,05 per 15 hari. Itu dia konsep Gadai yang KCA Ultramikro. Terus yang produk lainnya itu Kreasi Ultramikro. Kreasi Ultramikro itu konsepnya fidusia angsuran, fidusia sistem angsuran. Jadi jaminannya berupa BPKB kendaraan, nanti diangsur tiap bulan. BPKB-nya atau hak kepemilikannya itu disimpan di Pegadaian, pemilikan bendanya, tapi bendanya itu atau kendaraannya masih digunakan oleh nasabahnya untuk operasional usahanya. Jadi mungkin itu garis besarnya, Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Saya panggil Pak Rizky aja Ya, gitu ya, siap, biar lebih familiar. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Mungkin selanjutnya yang dapat kami pertanyakan kepada Bapak adalah ini kan pembiayaan ultramikro itu kan dari pemerintah ya Pak ya. Siap. Khususnya dari yang tadi disampaikan oleh Bapak kan dari PIP ya. Gitu. Mulanya Pak, awal mulanya dari Pegadaian itu bisa menjadi salah satu penyalur ya Pak dari pemerintah ini, itu bagaimana Pak itu mulanya Pak? Ya. Pegadaian sejak tahun 1900 awal berdirinya ini itu memang fokus pelayanannya itu kepada UMKM. Jadi hampir semua produk yang ada di Pegadaian itu fokusnya kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi selama 120 tahun hingga sekarang Pegadaian itu membantu pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah.
Jadi di Pegadaian itu ada 3 layanan utama. Yang pertama itu pembiayaan. Pembiayaan itu yang termasuk tadi yang saya jelaskan, yang kredit kreasi UMI, KCA UMI itu pembiayaan. Kemudian ada kredit investasi. Investasi ini buat UMKM juga, Pak. Jadi investasi itu, jadi UMKM ini jangan hanya tentang kredit atau utang-utang terus, tapi tidak berpikir ke arah investasi untuk pengembangan usaha. Investasi juga kan penting buat ke depan mempersiapkan modal. Ya, jadi di Pegadaian itu ada produk investasi juga. Itu namanya produknya ada 2, ada mulia atau cicilan emas batangan dan produk tabungan emas. Jadi tabungan emas itu bisa seperti tabungan di bank, cuma nanti saldonya dalam bentuk emas. Kemudian produk ketiga itu aneka jasa lainnya, itu hanya ada di kota-kota besar seperti hotel. Pegadaian punya hotel dan punya jasa sewa gedung. Nah, kenapa pemerintah bisa menunjuk Pegadaian sebagai penyalur program dari PIP ini? Mungkin karena itu dari sejak awal, sejak berdirinya Pegadaian itu, memang produk-produk Pegadaian ini sudah terfokus kepada masyarakat kecil dan menengah, khususnya pengusaha-pengusaha UMKM. Itu rupanya ya. Mungkin kita langsung kepada pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian ya Pak ya, kepada debitur khususnya yang pembiayaan ultramikro kepada usaha kecil yang memang harus kita lakukan bantuan kepada mereka ya Pak ya. Itu prosedurnya bagaimana ya Pak ya, kepada dari pihak PT Pegadaian untuk dalam hal memberikan bantuan kepada mereka. Kan kalau kita ketahui itu usaha mikro yang dari PIP ataupun dari pemerintah itu kan, kalau kita lihat tidak ada agunan yang mereka sampaikan ya Pak ya. Maksudnya dalam arti memang tujuannya ke mereka itu biar mereka dapat terbantu, tetapi tidak membebankan ya, seperti yang dilakukan oleh badan usaha keuangan, misalnya bank ataupun badan usaha keuangan yang lainnya, memang yang membutuhkan agunan itu bagaimana Pak? Oke, terlebih dahulu saya jelaskan untuk yang nasabah yang diterima sebagai penerima program UMI ini. Jadi untuk masyarakat yang bisa menerima program UMI ini, yang pertama itu biasanya mereka masyarakat ultramikro ini kan di bawahnya UMKM. Jadi usaha kecil dan menengah itu kan di bawahnya namanya ultramikro, jadi usaha yang lebih kecil lagi, namanya ultra, dari bahasanya saja ultra itu sangat, dan mikro kecil, berarti sangat kecil di bawahnya UMKM. Jadi mereka-mereka yang memang usahanya butuh modal sangat kecil dan omsetnya juga kecil. Jadi seperti itu, seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, kemudian gerobak-gerobak ya, warung. Jadi seperti itu. Dan kebanyakan mereka ini tidak tercover oleh bank, jadi non bankable. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari bank dikarenakan dari kelayakan usahanya, atau misalnya tidak memiliki sertifikasi produk atau izin usaha yang legal dari pemerintah, atau tidak memiliki situs SIUP, tidak memiliki BPOM untuk produknya. Kemudian dari mereka ini kebanyakan komoditas usahanya itu berubah-berubah. Jadi misalnya kalau kemarin kayak 17 Agustus itu mereka jualan bendera. Kemudian setelah 17-an mungkin di bulan puasa mereka ubah jualannya jadi jualan takjil. Jadi seperti itu kan. Kalau misalnya yang seperti itu di bank itu kan, atau di perbankan dikategorikan tidak layak diberikan usaha. Jadi disitulah Pegadaian masuk untuk membantu pengusaha-pengusaha ultramikro seperti itu yang tidak tercover oleh bank. Jadi seperti itu. Kemudian apa syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan pembiayaan ultramikro di Pegadaian? Syarat utamanya itu hanya 3. Jadi yang pertama itu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-nya.
kemudian memiliki usaha, nanti dibuktikan dengan adanya surat keterangan usaha dari pemerintah, dari kelurahan atau dari kantor perizinan. Terus nanti dibuktikan juga dengan survei. Jadi kami survei ke lapangan bahwa betul memiliki usaha. Terus yang ketiga, syarat ketiganya itu calon nasabah tersebut belum memiliki pinjaman atau kredit dari program pemerintah lainnya, Kak. Nah itu syarat utamanya, yang lain kan syarat tambahan, paling fotokopi kartu keluarga, fotokopi bukti pembayaran listrik, itu kan ada di rumah semua, jadi syarat utamanya hanya itu. Kemudian yang seperti Bapak tanyakan tadi, kalau dari yang masalah jaminan, kalau setahu kami, yang untuk jaminan tersebut dari PIP pun, untuk yang tanpa jaminan, setahu kami itu untuk yang mekar, yang sistem kelompok. Ya, yang mekar, PNM mekar, itu sistem kelompok yang pinjaman sampai 3 juta tanpa jaminan. Tapi kami karena pinjamannya range-nya sampai 10 juta, jadi kami mengharuskan adanya jaminan. Jaminannya itu berupa BPKB kendaraan atau emas, untuk mengamankan kreditnya di Pegadaian. Ya, seperti itu. Ternyata seperti yang telah disampaikan oleh Bapak, bahwa pembiayaan yang diberikan itu memang harus berguna ya Pak ya, harus berguna bagi peningkatan kesejahteraan, salah satunya kesejahteraan bagi mereka gitu ya. Untuk kalau boleh tahu Pak, maksudnya nasab atau debitur yang sudah diberikan pemodalan oleh pihak PT Pegadaian ini kepada usaha mikro itu jumlahnya udah berapa ya Pak ya? Kalau boleh sih dapat disampaikan misalnya di Kota Bau-Bau saja, ataupun kalau memang bisa sampai dengan datanya bisa disampaikan di Kepulauan Buton itu lebih bagus ya, karena kan kami dapat melihatnya bahwa memang PT Pegadaian ini salah satu tujuannya memang sangat mulia gitu ya Pak, untuk memberikan bantuan permodalan, salah satunya dari pemerintah. Mungkin itu Pak. Untuk pencapaian penyaluran ultramikro ini sendiri, kalau untuk tahun lalu itu kami setelah 31 Desember 2021 penyalurannya sebanyak 1.196 akun dengan total OSL, outstanding loan-nya itu 6,3 miliar untuk yang tahun lalu. Untuk yang tahun ini sampai dengan bulan 10 kemarin itu kami mencapai 4 miliar kurang lebih, 4,6 miliar ya kurang lebih untuk tahun ini. Cukup besar ya Pak ternyata ya Pak ya, dari pihak Pegadaian terhadap permodalan yang diberikan kepada mereka. Ada enggak Pak, maksudnya setelah kita berikan bantuan ke mereka ya, permodalan itu, kemudian kan kita melihat, selanjutnya kan melihat evaluasinya ya Pak ya kepada mereka gitu ya. Itu seberapa besar sih Pak ada yang dari debitur itu bisa naik kelas Pak? Nah, kan perlu mereka diberikan permodalan ternyata dapat dalam hal melaksanakan usahanya ternyata bagus nih gitu kan. Itu mungkin bisa kami disampaikan Pak, berapa besar sih sebetulnya yang mereka itu bisa naik kelas gitu ya. Mungkin datanya bisa disampaikan Bapak. Selanjutnya mungkin ada juga mungkin dari pihak dari debitur itu kan ada juga yang mungkin di stop di stop permodalannya ya Pak, maksudnya tidak diberikan lagi gitu Pak, karena hal-hal yang memang ternyata misalnya salah satunya tidak dapat memenuhi tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian gitu. Dan selanjutnya
yang sebanyak tadi yang disampaikan oleh Bapak itu tentang permodalan yang diberikan itu sebetulnya yang paling banyak itu yang usaha apa ya Pak ya, yang apa namanya dari pihak PT Pegadaian itu diberikan gitu Pak? Iya, terima kasih. Kalau untuk Pegadaian sendiri, selain diberikan fungsi sebagai penyalur, kami juga setelah menyalurkan itu diberi tugas untuk melakukan pendampingan. Jadi pendampingan terhadap nasabah pasca pencairan. Jadi setelah pencairan selama minimal tiap 3 bulan kami harus melakukan kunjungan ke nasabah tersebut dalam rangka bisa untuk pendampingan motivasi atau pendampingan konsultasi untuk pengembangan usaha, bisa juga pendampingan dalam rangka pemberian pengetahuan kewirausahaan. Nah, jadi itu kami sudah jalankan ketiganya. Boleh kami dampingi satu persatu kunjungan, dan ada pula yang kami kumpulkan dalam seminar seperti seminar kewirausahaan, seminar pemberian materi dengan marketing secara digital, seperti itu. Jadi setelah melakukan penyaluran, kemudian pendampingan, kemudian kami evaluasi. Evaluasi bagaimana usahanya, apakah sudah berjalan dengan baik. Kalau sudah berjalan dengan baik, apakah mau lanjut di Pegadaian atau naik kelas ya ke pembiayaan lain. Kan ada juga pembiayaan KUR. Kalau di Pegadaian itu tetap menggunakan jaminan. Ada produk lainnya dari Pegadaian itu setelah naik kelas dari UMI bisa ke kreasi reguler. Kreasi reguler itu jaminannya tetap menggunakan BPKB. Nah, jadi untuk pinjaman yang lebih besar bisa menggunakan motor yang lebih besar atau kendaraan mobil, BPKB mobil untuk mendapatkan pinjaman lebih besar. Jadi kalau masih tetap menggunakan BPKB yang lama atau jaminan yang lama, itu pinjamannya ya masih UMI, belum bisa naik kelas. Jadi karena itulah kendalanya Pegadaian masih terkendala di jaminan. Kemudian setelah dievaluasi tadi ada yang bagus bisa naik kelas, itu sudah banyak yang naik kelas setelah di Pegadaian 1 kali 2 kali mengambil, kemudian naik kelas ke KUR misalnya, kan KUR sampai 25 juta sampai 50 kan tanpa jaminan. Jadi kebanyakan Pegadaian itu hanya sebagai titik lompat atau hanya untuk fondasi awal saja mereka untuk lompat ke pembiayaan selanjutnya yang bisa mereka gunakan untuk memodali usahanya. Jadi setelah dari Pegadaian, kebanyakan dari mereka itu lanjutkan dengan KUR di bank, atau kalau misalnya ada BPKB mobil tetap lanjut di Pegadaian dengan pinjaman yang lebih besar menggunakan BPKB kendaraan yang lebih besar. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk evaluasi yang usahanya lebih baik. Kalau yang untuk evaluasi usahanya yang lebih misalnya malah turun, jadi kami melakukan namanya ada namanya rescheduling atau penjadwalan ulang kredit, ada yang namanya restrukturisasi, atau misalnya diberi penundaan untuk menstabilkan dulu usahanya baru melakukan pembayaran. Kemudian setelah misalnya kedua usaha itu sudah dijalankan, setelah melalui proses secara kekeluargaan, bisa kami lanjutkan dengan eksekusi barang jaminan. Kemudian untuk nilainya berapa banyak nasabah yang naik kelas, kalau dari Pegadaian sendiri kami secara persentase itu 80%. Jadi kebanyakan yang ambil di kami itu yang hasil evaluasinya bagus, kan kami bisa rekomendasikan dengan ini kan Pegadaian sudah tergabung dalam holding ultramikro, tergabung dengan PNM, Pegadaian dan BRI. Jadi kami bisa rekomendasikan untuk naik kelas ke BRI jika tidak memiliki jaminan, jadi pakai KUR. Bisa juga kalau misalnya ada jaminannya ya kami kelola sendiri dengan produk kami yaitu kreasi reguler. Mungkin seperti itu, Pak. Yang diberikan permodalan itu usaha makanan apa usaha apa Pak ya biasa lebih banyak Pak? Kalau untuk usaha-usaha yang bisa kami berikan itu semua usaha yang petani maupun non petani. Yang petani-petani bisa kami berikan dengan pinjaman berjangka tergantung masa panennya. Kalau yang untuk usaha-usaha seperti sembako atau pedagang keliling atau pedagang kaki lima itu bisa kami layani dengan yang sistem angsuran bulanan.
Jadi semua yang masuk kategori usaha mikro, ultra mikro bisa kami cover dengan pembiayaan UMI Pegadaian, asalkan usaha-usaha tersebut tidak bertentangan dengan usaha yang diizinkan oleh pemerintah. Seperti usaha perjudian kan tidak boleh, terus prostitusi tidak boleh, penjualan minuman keras kan tidak boleh. Jadi selain itu bisa kami berikan. Ternyata begitu ya Pak ya, cukup menjanjikan sebetulnya Pak, betul ya Pak ya, pemodal yang diberikan oleh PT Pegadaian ini. Untuk selanjutnya ini prosesnya mungkin Pak, apakah dari PT Pegadaian itu turun langsung ke lapangan Pak dalam menggali menggali potensi-potensi lah sebetulnya gitu ya. Apakah itu langsung turun ke lapangan atau dari ini yang misalnya saya sebagai usaha mikro gitu Pak, datang ke Pegadaian gitu Pak. Tapi kan itu harus tersampaikan juga ya bahwa di Pegadaian ini ternyata ada ini nih ada kemudahan untuk mendapatkan modal gitu Pak. Apakah seperti itu Pak? Jadi kami untuk produk ultramikro ini kami diwajibkan oleh atasan kami, oleh pimpinan kami langsung dari pusat untuk mempromosikan produk ini. Jadi apa yang kami lakukan itu biasanya kami sebar brosur tiap seminggu sekali. Selain sebar brosur, kami juga sering adakan literasi di misalnya di kelurahan atau di apa, kami kumpulkan pengusaha mikro di situ untuk kami sosialisasikan produk ultramikro Pegadaian. Kemudian kami juga punya SMS Blast yang bisa mempromosikan produk. Jadi untuk wilayah Bau-Bau kami kerjasama dengan Telkomsel untuk bisa menembakkan SMS tentang produk ultramikro jadi seperti itu untuk pemasarannya. Kemudian untuk kunjungan ke nasabah itu kami seperti saya sebutkan tadi, pasca pencairan kredit kami juga turun langsung untuk kunjungan ke nasabah, baik dalam rangka pembinaan maupun kunjungan langsung untuk melihat perkembangan usahanya maupun yang lain sebagai penagihan angsuran. Mungkin seperti itu Bapak. Itu ada perbedaan terhadap selisih margin nggak ya Pak ya? Maksudnya dalam ini bunga ya, yang misalnya saya sebagai nasabah datang langsung ke pihak PT Pegadaian atau bunga yang misalnya Bapak kan berkunjung nih ke melakukan promosi atau berkunjung ke lapangan gitu ya, mencari debitur, mencari nasabah, itu ada perbedaan nggak Pak untuk marginnya Pak? Jadi untuk margin atau bunga sendiri di Pegadaian itu untuk produk pembiayaan KCA pada umumnya kalau untuk bukan usaha ultramikro itu per 15 hari marginnya itu 1,2%. Kalau untuk masyarakat umum yang bukan pengusaha ultramikro. Tapi yang untuk pengusaha ultramikro jadi diberikan sama 1,2% per 15 hari, tetapi pada saat pelunasan diberikan diskon 0,15% sebagai bentuk diskon itu karena nasabah tersebut adalah pengusaha ultramikro. Jadi kalau misalnya dari 1,2% diberi diskon 0,15%, jadi jatuh-jatuhnya itu 1,05, berbeda dengan yang reguler kami yang 1,2. Jadi 1,05% dan yang regulernya itu 1,2. Itu untuk yang KCA ultramikro. Untuk yang kreasi ultramikro itu kalau yang kreasi reguler itu 1,25%. Kreasi reguler. Kalau yang bukan pengusaha ultramikro itu yang pengusaha mikro yang lebih besar. Tapi kalau untuk yang pengusaha ultramikro marginnya itu hanya 1,15%, jadi selisih 0,1%. Jadi diberikan margin yang lebih ringan sehingga dikatakan masih relatif lebih bisa dijangkau oleh masyarakat yang usahanya di bawah usaha mikro atau ultramikro. Itu sekarang dengan perkembangan IT ya Pak ya, seperti yang tadi sampaikan Bapak kan memang promosinya udah bekerja sama dengan Telkomsel gitu ya. Ini terhadap permodal yang sudah diberikan kepada nasabah itu
siapa tahu kan misalnya nasabah itu takutnya lupa gitu ya Pak ya dalam hal mengangsur gitu kan. Karena seperti yang Bapak sampaikan kan waktunya setiap setengah bulanan ya Pak ya 15 hari. Itu ada penyampaian ininya nggak Pak ya, penyampaian ke mereka misalnya lewat SMS ataupun lewat apalah sarana apa gitu untuk mengingatkan mereka tidak Pak? Untuk mengenai angsuran nasabah, ini secara otomatis setelah nasabah pengajuan, kemudian di input di sistem, itu kan nomor HP sudah tersimpan. Kemudian kami sarankan nasabah tersebut atau debitur tersebut untuk mendownload aplikasi Pegadaian Digital. Nah, jadi itu secara otomatis pada saat jatuh tempo kredit nasabah, itu secara otomatis akan masuk SMS dari Pegadaian. Jadi dikelola langsung dari kantor pusat, asal sudah benar-benar data nomor HP-nya itu sudah tersimpan dengan benar. Nah, jadi otomatis ada penyampaian dari pusat SMS dan juga melalui aplikasi Pegadaian Digital. Jadi pada saat kita daftarkan di Pegadaian Digital, otomatis akan terbaca histori kredit nasabah. Nah, jadi kalau masih ada kreditnya masih aktif, tanggal jatuh tempo langsung disampaikan di situ, keluar notifikasi bahwa kreditnya telah jatuh tempo, kemudian masuk juga di email nasabah tersebut. Oh itu ya Pak, ternyata ya Pak ya, sangat membantu mereka ya Pak ya. Ini mungkin kan tadi sebelum kesini kita bincang-bincang sebentar Pak, itu kan memang di setiap kabupaten itu kan memang belum semua tersedia PT Pegadaian ya Pak ya. Dan untuk permodalan sendiri yang tadi disampaikan oleh Bapak, jaraknya itu sekitar 15 kilo ya Pak ya, untuk Bapak bisa menyambangi nasabah ataupun berkunjung ke mereka. Seandainya kami misalnya mengajak Bapak untuk berkunjung ke suatu daerah memang di luar itu, apakah Bapak bersedia Pak untuk misalnya ternyata di suatu daerah itu ada potensi usaha mikro yang bisa diberikan permodalan Pak? Untuk dari kami Pegadaian, kami bersedia berkolaborasi utamanya dengan pemerintah, dalam hal ini yang mau kali bisa KPPN, bisa dari pemerintah daerah seperti kecamatan, kelurahan, dalam melihat potensi pengembangan ultramikro di daerah tersebut. Jadi kami tidak menutup kemungkinan jika ada rekomendasi dari pemerintah, dalam hal ini KPPN, ataupun dari pemerintah daerah, dalam hal ini kecamatan atau kelurahan, ingin berkolaborasi dalam mengembangkan potensi daerah tersebut dalam hal pengembangan UMKM, maka kami kira hal tersebut sangat bagus juga buat selain buat masyarakat daerah tersebut, juga buat Pegadaian. Mungkin begitu Pak. Mungkin ini yang yang terakhir Pak ini Pak, kepada terima kasih juga, dan mungkin harapan dari PT Pegadaian itu kepada dapat disampaikan ya Pak ya kepada kami, itu harapannya bagaimana, dan mungkin perkembangan prospek ke depan juga Pak terhadap pembiayaan ultramikro ini, khususnya di Kota Bau-Bau dan di Kabupaten Buton ini, di Kepulauan Buton ya Pak ya, itu bagaimana Pak? Untuk prospek ultramikro sendiri, kami Pegadaian masih melihat banyak sekali potensi besar yang belum bisa kami cover. Kendalanya apa? Biasanya itu kendala dari pengusaha ultramikro itu sendiri adalah sulitnya untuk mendapatkan izin usaha. Jadi mereka kesulitan mendapatkan izin usaha, sementara itu adalah syarat wajib kami untuk membuktikan bahwa dia memiliki usaha dan pemerintah daerah tersebut membenarkan bahwa usaha tersebut berada di wilayahnya. Ya, karena sekarang kan untuk penerbitan keterangan usaha kan harus melalui, kalau di kelurahan kan sudah tidak boleh
atau kelurahan tidak bisa menerbitkan keterangan usaha. Jadi nasabah tersebut harus melalui kantor perizinan, di mana nasabah tersebut agak kesulitan dalam mendaftarkan usahanya di perizinan tersebut. Seandainya diberikan kemudahan kembali, dibuka kembali seperti dahulu kala waktu surat keterangan usaha itu masih bisa dibuatkan oleh kelurahan atau pemerintah daerah tersebut, mungkin itu lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses pembiayaan ultramikro ini sendiri. Kemudian apa harapan kami untuk mengembangkan ultramikro di khususnya Kota Bau-Bau ini? Harapan kami yaitu kami ingin bisa berkolaborasi secara lebih masif lagi, utamanya antara penyalur yaitu Pegadaian, kemudian KPPN dan juga debitur itu sendiri, dalam hal mungkin bisa membantu dalam mempromosikan produk mereka, atau bisa juga dalam hal pemberian motivasi atau pemberian pengetahuan tentang kewirausahaan, atau juga dalam hal pemberian kesadaran kepada masyarakat bahwa kredit itu penting. Jangan sampai pemberian kredit itu disalahgunakan oleh masyarakat, karena banyak saat ini yang sudah melakukan pencairan kredit itu kan nyatanya ternyata bukan untuk pengembangan usaha tapi untuk yang lainnya, sehingga usahanya tidak berkembang, terus malah terjadi tunggakan, di mana yang sekarang ini hampir semua pembiayaan termasuk perbankan itu kan sudah menggunakan aplikasi, bisa dari BI checking, dari apa. Jadi perlu diberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kredit itu perlu atau sangat penting untuk dijaga, karena sekarang terbaca historik kredit di BI checking. Kalau kami khususnya Pegadaian menggunakan aplikasi Pevindo. Jadi jangan sampai terlambat berapa hari sehingga tidak bisa diberikan kembali kredit di Pegadaian maupun di tempat lainnya. Mungkin itu saja yang perlu, harapan yang bisa dari kami dari Pegadaian. Terima kasih Pak atas waktu dan penjelasannya. Bapak telah hadir di ruangan ini dan telah menyampaikan perkembangan terhadap permodalan khususnya PT Pegadaian di cabang Bau-Bau, terhadap permodalan usaha mikro yang ada di Kota Bau-Bau. Harapan kami juga semoga kita bersama antara PT Pegadaian dan KPPN Bau-Bau dapat terus terjalin sinergi yang saling menguntungkan dalam pengembangan khususnya permodalan pada usaha mikro. Demikian bincang-bincang kita atas perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang disampaikan oleh perwakilan dari Mas Rizky ya, yang perwakilan dari PT Pegadaian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.